Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-19. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, Ujang Warid pun tersenyum pula, bahkan terasa detak jantungnya menjadi semakin cepat dan dadanya seakan-akan mengembang. Meskipun demikian, ia menjawab, "Tetapi Baginda masih belum mempercayai kita sepenuhnya. Ternyata Baginda tidak berhasrat untuk mengangkat seorang panglima yang menyeluruh. Agaknya Baginda masih ragu-ragu juga." "Bukan karena Baginda tidak mempercayai kita, tetapi sudah tentu Baginda masih meragukan kemampuanmu. Kalau kau kelak dapat membuktikan bahwa kau mampu menandingi kemampuan Mahesa Walungan, maka meskipun kau bukan adinda Baginda, namun Kediri memerlukan orang kuat yang dapat memimpin pasukannya untuk melawan pemberontakan Tumapel, dan mungkin juga para pengikut Mahesa Walungan dan Gubar Baleman." Senopati muda itu tertawa. Sekilas ia memandang para prajurit yang sedang bertugas di luar regol. Kemudian sambil mengangkat dadanya, ia berkata, "Jangan ragu-ragu. Aku tahu kemampuan Mahesa Walungan, tetapi aku tidak mau kalah daripadanya. Kalau ada kesempatan, aku memang ingin membuktikannya dalam perang tanding." "Kau tidak akan mendapat kesempatan itu," jawab salah seorang penasehat raja itu. "Mahesa Walungan pasti akan mendapat hukuman mati setelah Gubar Baleman tertangkap pula. Keduanya akan menjadi pangewan-ewan di alun-alun dan bahkan mungkin akan diarak di sepanjang jalan-jalan besar sekota." "Sayang," berkata senopati muda itu. "Tetapi bagaimanapun juga, aku akan membuktikan bahwa aku tidak kalah dari Mahesa Walungan." "Baiklah, lakukanlah tugas yang diberikan kepadamu baik-baik." "Terima kasih. Aku akan segera pergi ke Ganter atas nama Baginda Kertajaya. Pasukanku sudah ada di sebelah pemusatan pertahanan yang dibuat oleh Mahesa Walungan. Kalau ada beberapa orang senopati yang tidak mau tunduk kepada keputusan Sri Baginda, maka aku akan menumpas mereka dengan kekuatan. 3 orang senopati bersama pasukannya telah berpihak padaku. Sepasukan prajurit pengawal dengan 2 orang senopatinya telah diperbantukan kepadaku pula apabila aku perlukan. Selebihnya 3 senopati dari pasukan pengaman telah berada di tempat itu pula. Aku yakin bahwa di antara mereka yang sudah ada di sebelah utara Ganter itu pun tidak seluruhnya setia kepada Mahesa Walungan apabila mereka telah mengerti apa yang sebenarnya terjadi." Kedua orang tua itu mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku percaya kepadamu. Jangan sampai gagal supaya leher kita tidak harus kita korbankan untuk keinginan yang tidak begitu banyak ini." "Jangan cemas, aku bukan anak-anak lagi." "Selamat berjuang." Senopati muda itu pun kemudian meninggalkan kedua penasehat raja yang memandanginya sambil termangu-mangu. Namun kemudian keduanya tersenyum dan meninggalkan halaman istana sambil berangan-angan bahwa mereka kelak akan mungkin mendapat kedudukan yang lebih baik apabila terjadi perubahan di dalam tata pemerintahan. Senopati muda itu kelak pasti akan berusaha untuk menempatkan kedua penasehat itu
ke dalam kedudukan yang mempunyai arti kekuasaan langsung. Mereka akan lebih senang memegang jabatan apapun di luar istana daripada sekedar penasehat. Meskipun kedudukan seorang penasehat raja sangat terhormat, seperti juga kedudukan seorang pemimpin pemerintahan yang lain, tetapi mereka tidak mempunyai wewenang lain kecuali memberikan pertimbangan-pertimbangan saja. Betapa kecilnya kedudukan seorang Akuwu, tetapi Akuwu mempunyai wewenang langsung untuk melakukan suatu tindakan atas suatu daerah yang dipercayakan kepadanya, dan mereka mengharap bahwa Bujang Warit berhasil menangkap atau membinasakan Ken Arok, sehingga Tumapel tidak lagi mempunyai pemimpin pemerintahan. Meskipun di dalam hati kedua orang itu tumbuh juga pertanyaan yang menegangkan saraf mereka, siapakah yang akan mendapat kedudukan itu di antara mereka berdua? Namun sementara mereka dapat bekerja bersama, kalau yang seorang akan mendapat kedudukan Akuwu, mungkin yang seorang akan dapat menggantikan Gubar Baleman, seorang menteri yang langsung berkuasa atas suatu segi pemerintahan di Kediri, meskipun masih berada di bawah perintah Sri Baginda. Tetapi kedudukan Gubar Baleman tidak dapat dijabat oleh setiap orang, berkata mereka di dalam hati. Karena Gubar Baleman adalah seorang menteri yang bertanggung jawab atas keselamatan negeri, yang bekerja bersama-sama dengan Panglima dari segenap kekuatan keprajuritan Kediri yang semula dipegang oleh Mahesa Walungan. Hanya karena Mahesa Walungan itu adik Sri Baginda Kertajayalah, maka kekuasaan Mahesa Walungan tampaknya menjadi lebih besar dari Gubar Baleman. Namun keduanya tidak memikirkan hal itu lebih jauh. Kesempatan yang lain pasti masih terbuka, apapun itu. Dengan demikian maka di dalam pimpinan pemerintahan Kediri telah terjadi pusaran yang hampir tidak terbendung. Setiap orang pada dasarnya hanya memikirkan kemungkinan yang paling baik bagi diri mereka masing-masing. Mereka menjadi lengah dan kehilangan kewaspadaan bahwa di perbatasan pasukan Singasari yang kuat telah siap menerkam mereka. Pada saat Senopati muda itu singgah sejenak di rumahnya, kemudian di atas punggung kuda dikawani oleh 2 orang pengawal yang paling dipercayanya. Ia pergi ke pemusatan pasukannya di sebelah pasukan yang telah dipersiapkan lebih dahulu. Maka seorang penunggang kuda berpacu seperti angin ke perbatasan. Orang itu adalah utusan beberapa orang senopati yang mendengar penangkapan Mahesa Walungan atas tuduhan yang keji itu. Utusan itu seorang senopati pula harus segera menghubungi Gubar Baleman dan memberitahukan apa yang telah terjadi atas Mahesa Walungan dan apa yang sebentar lagi akan terjadi atasnya. Gubar Baleman yang belum mendengar apa yang telah terjadi di istana menyambut utusan itu dengan wajah yang cerah. Ia menyangka bahwa utusan itu pasti utusan Mahesa Walungan yang akan memberitahukan perkembangan terakhir dari persiapannya. Aku hampir tidak sabar menunggu, sambut Gubar Baleman yang pertama-tama. Marilah, kau dapat melihat sendiri apa yang terjadi di perbatasan, dan kau dapat memberitahukan nanti kepada Adinda Mahesa Walungan. Utusan yang baru saja turun dari kuda itu menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak, Pamanda Menteri, keadaan sudah jauh berubah dari yang kita gambarkan semula." Gubar Baleman terkejut, lalu katanya, "Tetapi marilah kita duduk di kubuku. Kau dapat berbicara dengan tenang."
Keduanya pun kemudian masuk ke dalam sebuah gubuk di perkemahan pasukan Kediri yang sengaja tidak mempergunakan rumah-rumah rakyat yang sedang diombang-ambingkan oleh ketidaktentuan. Apakah yang sudah terjadi? Bertanya Gubar Baleman. Senopati muda yang menjadi utusan itu menarik nafas dalam-dalam, namun kemudian ia bertanya, "Bagaimana dengan perbatasan ini, Pamanda Menteri?" Keadaannya sudah menjadi semakin baik, meskipun masih banyak pengungsi yang menyeberang ke Tumapel. Tetapi aku sudah menghentikan perburuan manusia seperti yang terjadi sebelumnya. Aku membiarkan saja mereka yang menyeberang ke Tumapel. Aku justru mencoba memberikan bantuan yang mereka perlukan, juga bekal di perjalanan mereka. Kenapa? Ternyata banyak di antara mereka yang mengurungkan niatnya, justru karena mereka tidak diburu-buru lagi, tidak dibantai dan tidak dirampok segala milik yang sempat dibawanya. Senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kau belum mengatakan, kenapa keadaan sudah jauh berubah? Utusan itu termenung sejenak, namun kemudian ia mulai menceritakan apa yang sudah terjadi atas Mahesa Walungan. Kenapa dapat terjadi demikian? Apakah tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa hal itu sama sekali tidak benar? Itu adalah fitnah semata-mata. Aku tahu benar siapakah Adinda Mahesa Walungan. Ia adalah Adinda Baginda yang terlampau setia. Baginda sudah menjadi mata gelap. Menurut dugaanku, pasti ada orang-orang istana yang sengaja memutarbalikkan keadaan. Kini Baginda mempercayakan pimpinan keprajuritan kepada Pujang Warit dengan mempertaruhkan segenap keselamatan negeri ini. Pujang Warit? Kenapa Pujang Warit? Bukankah Pujang Warit itu tidak jauh lebih tua daripadamu? Iya, umur kami berselisih 3 tahun saja. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, memang Pujang Warit mempunyai beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, apalagi yang lebih muda daripadanya. Tetapi ia pasti belum mempunyai cukup kebijaksanaan untuk memimpin pasukan Kediri. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang, Paman. Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. Sejenak ia merenung, dicobanya untuk mengerti apakah kira-kira yang sudah terjadi di istana. Pamanda Menteri, berkata Senopati itu pula, tugas Pujang Warit sependengaran kami adalah menumpas pemberontakan di Tumapel, membubarkan pemusatan pasukan Adinda Mahesa Walungan, dan memanggil Pamanda Menteri Gubar Baleman ke istana. Gubar Baleman sama sekali tidak terkejut. Ia mempunyai tanggapan yang tajam terhadap keadaan. Aku akan dipanggil dan tidak akan keluar lagi dari istana itu. Begitu agaknya. Utusan para senopati itu tidak menyahut. Aku sama sekali tidak berkeberatan, tetapi aku mencemaskan nasib perbatasan ini dan bahkan seluruh Kediri. Itulah yang kami pikirkan, sehingga aku tergesa-gesa menemui Pamanda Menteri. Kalau aku memenuhi panggilan itu, aku adalah seorang menteri yang paling setia kepada Baginda. Tetapi dengan demikian, aku sudah melepaskan kesetiaanku kepada Kediri. Karena kini ternyata bahwa Baginda sudah terpisah dari Kediri dalam keseluruhan. Jadi bagaimana, Pamanda? Aku menjadi bingung. Tetapi bagiku Kediri adalah wadah yang harus diselamatkan. Meskipun tampaknya kini aku tidak mematuhi perintah Baginda, namun apabila keadaan memungkinkan nanti, setelah Kediri diselamatkan, Baginda akan mengerti bahwa perbuatan kami dilandasi oleh kejujuran hati. Senopati muda itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Aku akan mempertimbangkan apakah yang akan aku lakukan dalam keadaan yang semakin kalut ini.
Di perbatasan pasukan Singasari menjadi semakin kuat. Di dalam istana, para pemimpin saling berdesakan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Benar-benar suatu keadaan yang membuat kita semua harus berprihatin. Senopati itu masih mengangguk-anggukkan kepalanya. Begitulah Pamanda Menteri. Karena itu terserahlah kepada Pamanda. Tidak ada lagi orang tua yang pantas melindungi Kediri. Dan seisinya ini selain Pamanda Menteri Gubar Baleman. Kami para senopati sudah kehilangan kepercayaan kepada siapapun. Juga kepada Pujang Warit. Kami justru menjadi curiga kepadanya. Baiklah, aku akan mengambil sikap. Beri kesempatan aku berpikir hari ini. Aku akan menunggu. Petang nanti aku akan kembali ke Ganter. Aku menyangka bahwa perkembangan keadaan pasti masih akan terjadi. Mungkin lebih cepat dari yang kita duga. Baiklah, sahut Gubar Baleman. Kemudian katanya, aku akan melihat perbatasan. Mungkin aku dapat meninggalkan sehari 2 hari. Aku ingin melihat apa yang sudah terjadi di istana, tetapi tidak sebagai seorang pesakitan. Gubar Baleman pun kemudian menyiapkan kudanya untuk melihat-lihat daerah perbatasan. Di bawahnya 3 orang pengawal kepercayaannya dan senopati muda itu, agar ia dapat melihat sendiri betapa ringkihnya pasukan Kediri di perbatasan. Demikianlah, maka Gubar Baleman itu kemudian mendatangi setiap pasukan yang ada. Ditemuinya para senopati yang memimpin pasukan-pasukan mereka dengan sepenuh hati. Mereka memang sudah bertekad mempertahankan Kediri mati-matian. Namun mereka pun telah mengetahui rencana Mahesa Walungan. Mereka tidak akan mempertahankan perbatasan ini, tetapi mereka akan menarik pasukan Tumapel jauh memasuki wilayah Kediri sampai di sebelah Ganter. Mereka akan bergabung dengan pertahanan yang sudah disiapkan oleh Mahesa Walungan. Di sebelah utara Ganter itulah nanti mereka akan menghancurkan pasukan Tumapel. Para senopati itu pun kemudian melaporkan bahwa tidak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan di pihak lawan. Pasukan Sandi yang sempat menyusup mendekati pemusatan pasukan Singasari melaporkan bahwa mereka pun masih dalam sikap bertahan. Sepasukan prajurit khusus telah berada di perbatasan pula. Lapor seorang senopati. Apakah yang kau maksud dengan pasukan khusus? Pasukan yang cukup besar, yang terdiri dari beberapa kelompok. Menurut keterangan yang didengar oleh beberapa orang petugas Sandi, pasukan itu justru dibentuk dari orang-orang Kediri sendiri yang telah mengungsi ke Singasari. Bukan main, geram Gubar Baleman. Itulah kelebihan Ken Arok yang sekarang menyebut dirinya Sri Rajasa. Pasukan itu dipimpin sendiri oleh Kakanda Permaisuri Singasari. Siapa? Mahesa Agni. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan yang demikian, orang yang paling dapat diharapkan oleh Kediri adalah Mahesa Walungan yang kini berada di dalam tahanan Sri Baginda sendiri. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Gubar Baleman mengumpulkan beberapa orang senopati yang memang tidak banyak jumlahnya itu. Kepada senopati yang tertua, Gubar Baleman menyerahkan kepercayaan untuk memimpin seluruh pasukan di perbatasan. Aku akan melihat apa yang telah terjadi di Kediri. Aku ingin membuktikan sendiri kenapa Adinda Mahesa Walungan harus berada di dalam bilik tahanan. Baiklah, jawab senopati tertua itu. Aku akan berusaha untuk melakukan tugas ini sebaik-baiknya. Seandainya keadaan meruncing dan kau tidak dapat menunggu aku, sebelum ada perubahan apapun, lakukanlah rencana yang telah kita susun. Aku mengharap bahwa kekuatan di Ganter itu masih memadai. Baiklah.
Gubar Baleman pun kemudian kembali ke gubuknya untuk segera mempersiapkan dirinya dan berkemas-kemas. Ia ingin pergi ke Kediri bersama senopati muda itu hari itu juga. Tetapi sebelum Gubar Baleman sampai ke gubuknya, seorang pengawalnya telah menemuinya sambil berkata, "Aku sedang menyusul Tuan di sepanjang perbatasan." "Kenapa? Ada utusan dari Sri Baginda?" Gubar Baleman mengerutkan keningnya. Sejenak kemudian ia berpaling kepada senopati muda di sampingnya sambil berkata, "Begitu cepatnya Pujang Warit mengambil tindakan. Aku memuji kelincahannya." Senopati itu menganggukkan kepalanya. "Tetapi ia masih kurang cepat dari kau." Senopati itu masih sempat tersenyum ketika Gubar Baleman pun tersenyum pula. Kemudian kepada pengawal yang menyusulnya itu ia berkata, "Baiklah, aku akan menemuinya. Berapa orang jumlah utusan itu?" "6 orang." Sekali lagi Gubar Baleman tersenyum. "Jumlah yang besar." "Tidak," sahut senopati muda di sampingnya. "Jumlah yang pantas dalam keadaan serupa ini." Gubar Baleman kini benar-benar tertawa, meskipun terasa aneh. "Katakan kepada utusan itu, sebentar lagi aku akan menemui mereka." "Baiklah." Sepeninggal pengawal itu, Gubar Baleman kemudian berkata, "Kau jangan menampakkan dirimu, supaya mereka tidak tahu bahwa berita tentang Adinda Mahesa Walungan telah sampai kepadaku." "Baiklah. Tetapi cobalah mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Kalau ada kesempatan, berusahalah untuk mendekat." "Sulit. Gubuk itu terlampau kecil. Di sekitarnya tidak ada tempat untuk bersembunyi." Gubar Baleman tersenyum. "Kalau mungkin, kalau tidak, biarlah nanti aku ceritakan apa yang mereka katakan kepadaku." Gubar Baleman pun kemudian mendahului senopati muda itu langsung pergi ke gubuknya. Di luar gubuk itu, ia melihat beberapa ekor kuda yang tertambat. Sedang tamu-tamunya sudah duduk di atas tikar di dalam gubuknya yang sempit. Ketika mereka melihat Gubar Baleman, maka mereka pun segera membungkukkan kepala mereka dengan hormatnya. "Kami datang untuk menghadap Pamanda Menteri Gubar Baleman," berkata salah seorang dari para utusan itu, juga seorang senopati yang masih muda. "Baiklah." Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. "Aku sudah mendengar dari seorang pengawal bahwa ada 6 orang tamu dari kota utusan Sri Baginda." Gubar Baleman berhenti sejenak. "Apakah kalian membawa sepasukan prajurit untuk memperkuat pertahanan di perbatasan? Atau membawa perbekalan atau apapun yang dapat memperkuat ketahanan pasukan kita di sini?" Sejenak para utusan itu saling berpandangan. Pertanyaan itu agaknya telah membuat mereka menjadi termangu-mangu. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa pertanyaan itulah yang akan diucapkan oleh Gubar Baleman. Tidak seperti lazimnya, sesuai dengan tata cara yang ditanyakan lebih dahulu bagi tamu-tamu adalah keselamatan. Baru sejenak kemudian senopati muda yang memimpin utusan itu dapat menjawab, "Pamanda Menteri, mungkin Baginda ingin mendengar laporan tentang penumpasan pemberontakan Tumapel. Sampai saat ini, Adinda Baginda Mahesa Walungan sama sekali belum memberikan laporan apapun juga. Lalu, aku mendapat perintah untuk memanggil Pamanda Menteri untuk menghadap Tuanku Sri Baginda." Gubar Baleman mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi Tuanku Sri Baginda memanggil aku?" "Iya." "Baiklah," jawab Gubar Baleman. "Aku akan menghadap, tetapi tidak hari ini,
Aku harus mengatur pasukan di perbatasan ini, sehingga apabila setiap saat pasukan Singasari menyerang, sedang aku tidak ada, maka prajurit-prajurit kita tidak kehilangan pegangan. Tetapi Baginda memerintahkan Pamanda Menteri untuk menghadap segera. Iya, segera. Tetapi segera itu kapan? Aku tidak sedang bertamasya di perbatasan, sehingga setiap saat aku dapat meninggalkan tempat ini tanpa pertanggungan jawab apapun. Aku hanya mengemban perintah. Perintah itu sudah aku terima, dan aku akan jalankan sebaik-baiknya. Baginda pun pasti mengerti bahwa segera bagi seorang pemimpin pasukan yang sudah siap untuk bertempur bukanlah berarti sekarang. Kau adalah seorang senopati. Kalau kau tidak mengerti akan hal itu, maka kau agak terdorong langkah. Seharusnya pangkatmu diturunkan 2 atau 3 tingkat lagi. Wajah senopati muda itu menjadi merah padam. Sekilas dipandanginya wajah kawan-kawannya, namun ia masih menahan diri untuk tetap bersikap baik. Pamanda Menteri, berkata senopati itu, perintah Baginda sebenarnya lebih jelas lagi. Pamanda diperintahkan menghadap bersamaku. Boleh saja. Kalau begitu tunggulah. Hari ini aku akan menyelesaikan pekerjaanku di sini. Kalau besok semuanya sudah tidak mencemaskan lagi, kita akan pergi bersama-sama. Bukan begitu, sahut senopati muda itu. Maksud Sri Baginda, Pamanda Menteri diperintahkan menghadap sekarang bersama kami. Jangan membuat lelucon di sini, berkata Guber Baleman. Kau telah memperbodoh Sri Baginda. Ingat, kalau aku menyampaikan kepada Sri Baginda, maka kalian akan dihukum. Sri Baginda adalah seorang maha senopati, seorang panglima perang yang tiada taranya di dunia ini. Meskipun Sri Baginda tidak di medan ini, tetapi Sri Baginda mengetahui apakah yang telah terjadi di sini. Dan kau, yang sempat melihat dengan mata kepala sendiri, masih saja bersikap begitu bodoh, mencoba memaksa aku meninggalkan tanggung jawab yang begini besar begitu saja. Sekarang, seperti anak kelaparan minta makan. Sekali lagi warna merah menjalar ke wajah senopati muda itu, dan ia masih harus mendengar Guber Baleman berkata, kalau kau ingin mendapat pujian anak-anak, pakailah cara yang lain. Kau harus menyadari bahwa cara yang kau tempuh ini keliru. Sri Baginda pasti akan marah sekali karena sikap kalian. Apalagi kalau besok perbatasan ini pecah dan pasukan Singasari mengalir seperti banjir bandang melanda daerah Kediri. Nah, apakah kau sadar bahwa kau akan digantung karena kesalahanmu itu? Bukan hanya kau, tetapi aku juga akan digantung karena aku telah meninggalkan tanggung jawabku. Senopati itu menjadi bingung. Ternyata Menteri Guber Baleman tidak mempercayainya bahwa Sri Baginda benar-benar telah memanggilnya. Sekarang, seperti istilah yang dipergunakan oleh Baginda itu juga. Dalam kebingungan itu, senopati muda itu tidak segera dapat mengatakan apa-apa. Sejenak ia duduk dengan gelisah dan dada yang berdebar-debar. Jangan gelisah, berkata Guber Baleman. Tunggulah di sini. Aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Syukurlah kalau tugas ini dapat aku selesaikan hari ini. Nanti malam kita dapat berangkat bersama-sama. Senopati itu masih terdiam. Kenapa kau menjadi bingung? Ingat, kau adalah seorang senopati, bukan anak-anak lagi. Pamanda Menteri, berkata senopati itu, aku memang menjadi bingung. Perintah Baginda memang berbunyi demikian. Aku harus membawa Pamanda Menteri menghadap sekarang. Hei, potong Guber Baleman. Kau sangka apa aku ini, hei? Kenapa kau harus membawa aku? Apakah aku tidak dapat menghadap sendiri? Maksudku,
Pamanda diperintahkan untuk menghadap sekarang, aku tidak mempergunakan kata-kataku sendiri, tetapi aku mempergunakan istilah Sri Baginda sekarang. Gubar Baleman menarik nafas dalam-dalam. Kau memang bodoh. Kau tangkap arti kata seperti katanya itu sendiri. Tetapi baiklah, kalau kau berkeras tunggulah aku di sini. Aku akan menghubungi para pemimpin kelompok dan para senopati. Aku harus menyerahkan pimpinan kepada salah seorang dari mereka. Mudah-mudahan kita akan segera dapat berangkat. Segera? Apakah segera itu sama dengan sekarang? Yang kau maksud aku tidak tahu. Senopati itu terdiam sejenak, tetapi itu akan lebih baik dari besok atau kapanpun. Ia dapat mengatakan bahwa selama itu ia menunggu Menteri Gubar Baleman yang sedang berkeliling atau mencari alasan apapun. Meskipun demikian, senopati muda itu tidak segera menjawab. Sekali-sekali ditatapnya wajah Gubar Baleman yang menumbuhkan kesan yang lain padanya. Kemudian dipandanginya wajah kawan-kawannya. Tetapi hampir setiap wajah rasanya menjadi asing baginya. Baiklah, akhirnya senopati muda itu menjawab. Aku akan menunggu sampai tugas Pamanda Menteri selesai. Mungkin benar juga kata Pamanda Gubar Baleman, bahwa sebaiknya aku melihat persiapan yang sudah Pamanda lakukan dengan mata kepala sendiri. Buat apa kau melihat? Bertanya Gubar Baleman. Kalau kau pemimpinku, atasanku, misalnya kau ini Adinda Mahesa Walungan atau Sri Baginda sendiri, pantaslah kau melihat-lihat untuk menilai pekerjaanku. Tetapi kau adalah bawahanku. Dada senopati muda itu serasa akan retak. Kalau ia tidak mendapat tugas membawa Gubar Baleman menghadap, maka ia pasti sudah mengambil tindakan lain. Kalau saja perintah itu berbunyi, tangkap ia hidup atau mati. Tetapi, apakah Pamanda Menteri Gubar Baleman atau justru aku sendiri yang akan mati? Geramnya di dalam hati. Ia sadar bahwa Gubar Baleman adalah seorang menteri yang bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Kediri. Gubar Baleman adalah seorang prajurit yang pilih tanding, tetapi untuk menerima penghinaan yang demikian, justru pada saat ia mengemban perintah Pujang Warit atas nama Sri Baginda, adalah sangat menyakitkan hati. Kalau aku datang atas namaku sendiri, aku menganggap bahwa kata-katanya wajar sekali. Tetapi aku adalah seorang utusan. Ia masih menggerutu di dalam hatinya. Meskipun demikian, ia tidak mengatakan sesuatu. Tunggulah di sini, berkata Gubar Baleman kemudian. Aku akan menemui para senopati yang bertugas untuk menyerahkan pimpinan pada salah seorang di antara mereka. Sekali lagi senopati muda itu tidak mempunyai pilihan lain, maka jawabnya, baik Pamanda Menteri, tetapi kami mengharap agar Pamanda Menteri menyadari bahwa istilah yang aku pakai di dalam penyampaian perintah ini adalah istilah Sri Baginda sendiri. Aku sudah mendengar dan aku bukan anak-anak. Jangan kau ulangi lagi pesan itu. Senopati muda itu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dengan dada yang pepat ia menyaksikan Gubar Baleman keluar dari gubuk itu, mengambil kudanya, kemudian meninggalkan tempat itu bersama 3 orang pengawal kepercayaannya. Tidak begitu jauh dari gubuknya, muncullah seorang penunggang kuda yang lain, senopati yang menyampaikan berita penangkapan Mahesa Walungan, yang agaknya telah siap pula di atas punggung kuda. Ikuti aku sebentar, perintah Gubar Baleman. Ternyata mereka segera berpacu menemui senopati yang telah mendapat kepercayaan Gubar Baleman untuk menggantikan pimpinan sementara di perbatasan. Aku mempunyai tamu, berkata Gubar Baleman kepada senopati itu. Siapa? Seorang senopati muda.
Aku dipanggil oleh Sri Baginda seperti yang sudah aku duga. Aku akan pergi ke kota bersama utusan itu. Tidak, aku justru akan mendahului mereka. Kalau jarak yang aku tempuh sudah cukup panjang, barulah kau memberitahukan kepada mereka bahwa aku telah mendahuluinya. Sebaiknya lewat senja nanti. Aku mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu di kota nanti. Senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Utusan itu pasti akan marah, tetapi kau harus menahan diri. Apapun yang kalian lakukan di sini atasnya, tetapi kalian harus memberi kesempatan Senopati itu kembali ke kota. Baiklah, aku akan melakukan semuanya. Gubar Baleman itu pun kemudian membawa beberapa orang pengawal bersama Senopati yang telah menghubunginya untuk kembali ke kota. Ia sudah mempunyai rencana yang barangkali dapat dilakukannya. Tetapi untuk meringkuk di dalam tahanan selagi Kediri terancam bahaya adalah tidak menyenangkan sekali. Bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh Kediri dan untuk Sri Baginda Kertajaya sendiri. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Senopati muda utusan Sri Baginda itu pun menjadi semakin gelisah. Gubar Baleman masih belum datang ke gubuknya kembali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan ikuti terus. Kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.